Pernahkah kamu berpikir tentang betapa luasnya alam semesta atau misteri waktu? Alam semesta yang kita huni ini penuh dengan keajaiban dan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Setiap bintang, planet, dan galaksi menyimpan rahasia yang menantang pemahaman kita. Dua konsep dasar ini, ruang dan waktu, ternyata saling terkait erat. Mereka bukan entitas yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Mereka membentuk kerangka terpadu yang dikenal sebagai ruang waktu, sebuah konsep yang merevolusi pemahaman kita tentang kosmos. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein dalam teori relativitasnya. Bayangkan sebuah lembaran besar yang fleksibel. Lembaran ini menggambarkan ruang waktu. Ketika kita meletakkan benda di atasnya, lembaran ini akan melengkung. Benda-benda bermassa seperti bintang dan planet menciptakan lengkungan pada lembaran ini. Semakin besar massa benda, semakin besar pula lengkungannya. Lengkungan inilah yang kita alami sebagai gravitasi. Gravitasi bukanlah gaya tarik-menarik seperti yang kita bayangkan, melainkan hasil dari lengkungan ruang waktu. Mempelajari ruang waktu memungkinkan kita menjelajahi fenomena menakjubkan seperti pembelokan cahaya yang dikenal sebagai lensa gravitasi, melambatnya waktu di dekat benda masif, dan keberadaan lubang hitam. Lubang hitam adalah daerah di ruang waktu dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga tidak ada yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya. Ini adalah perjalanan ke dalam jalinan realitas kita. Dengan memahami ruang waktu, kita dapat memahami lebih dalam tentang asal-usul dan evolusi alam semesta. Dalam eksplorasi ini, kita akan mempelajari konsep ruang waktu, sejarahnya, dan bagaimana para ilmuwan seperti Einstein mengembangkan teori-teori revolusioner ini, dan implikasinya yang mendalam bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Penemuan-penemuan ini tidak hanya mengubah cara kita melihat kosmos, tetapi juga membuka jalan bagi teknologi baru. Bergabunglah dengan kita saat kita mengungkap misteri ruang dan waktu. Mari kita bersama-sama menjelajahi batas-batas pengetahuan manusia dan menemukan apa yang ada di luar sana. Sebelum membahas lebih dalam tentang ruang waktu, mari kita uraikan komponennya. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah dua konsep fundamental yang membentuk dasar dari pemahaman kita tentang alam semesta. Kita mengalami ruang dalam 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah dimensi yang kita hadapi setiap hari, dari objek yang kita pegang hingga bangunan yang kita tinggali. Bayangkan sebuah kotak. Kotak itu memiliki 3 dimensi ini. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya dapat diukur dan dilihat dari berbagai sudut. Waktu, di sisi lain, sering dianggap sebagai dimensi keempat. Ini adalah dimensi yang kita alami secara terus-menerus, meskipun kita tidak dapat melihatnya atau menyentuhnya. Waktu mengalir secara linear, dari masa lalu ke masa kini dan ke masa depan. Ini adalah aliran yang tidak dapat kita hentikan atau balikkan. Kita dapat bergerak bebas di ruang angkasa, tetapi gerakan kita melalui waktu memiliki batasan. Kita hanya bisa bergerak maju dalam waktu, tidak mundur. Sekarang, bayangkan menggabungkan keempat dimensi ini. Ruang dan waktu tidak terpisah, tetapi saling terkait dalam cara yang kompleks. Kerangka yang terjalin inilah yang kita sebut ruang waktu. Ini adalah konsep yang menggabungkan 3 dimensi ruang dengan 1 dimensi waktu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ruang waktu bertindak sebagai panggung tempat semua peristiwa di alam semesta terjadi. Setiap gerakan, setiap perubahan, semuanya terjadi dalam konteks ruang waktu. Setiap titik dalam ruang waktu mewakili peristiwa tertentu. Ini bisa berupa kelahiran bintang, pergerakan planet, atau bahkan momen kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Lokasi kamu saat ini membaca kalimat ini adalah salah satu contoh peristiwa tersebut. Kamu berada di titik tertentu dalam ruang dan waktu, dan momen ini adalah bagian dari jalinan besar ruang waktu yang membentuk alam semesta kita. Bagian 4. Revolusi Einstein, fajar relativitas. Pada awal abad ke-20, Albert Einstein menghancurkan pandangan klasik tentang ruang dan waktu dengan teori relativitasnya yang inovatif. Dia mengusulkan bahwa ruang dan waktu bukanlah absolut, tetapi saling terkait dan relatif. Teori Einstein memiliki 2 bagian utama, relativitas khusus dan relativitas umum. Relativitas khusus berkaitan dengan objek yang bergerak dengan kecepatan konstan, sedangkan relativitas umum membahas percepatan dan gravitasi. Salah satu wawasan kunci relativitas khusus adalah bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat.
terlepas dari gerakan mereka sendiri. Pernyataan yang tampak sederhana ini memiliki konsekuensi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Bagian 5, lengkungan ruang waktu, pakaian baru gravitasi. Relativitas umum mengambil langkah berani lebih jauh, mengusulkan bahwa gravitasi bukanlah gaya yang bekerja dari kejauhan, seperti yang diyakini Newton. Sebaliknya, Einstein menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu itu sendiri. Bayangkan menempatkan bola yang berat di atas selembar kain yang diregangkan. Bola tersebut menciptakan cekungan atau kelengkungan pada lembaran tersebut. Demikian pula, benda-benda masif seperti bintang dan planet membengkokkan jalinan ruang waktu di sekitar mereka. Kelengkungan inilah yang menentukan bagaimana benda-benda bergerak dengan adanya gravitasi. Mereka mengikuti lekukan ruang waktu, seperti kelereng yang berguling di sekitar bola bowling yang diletakkan di atas lembaran yang diregangkan. Bagian 6, waktu itu relatif, dilatasi waktu, dan kontraksi panjang. Salah satu konsekuensi relativitas yang paling membingungkan pikiran adalah bahwa waktu bukanlah absolut. Waktu mengalir dengan kecepatan berbeda untuk pengamat di medan gravitasi yang berbeda, atau bergerak dengan kecepatan berbeda relatif satu sama lain. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Waktu melambat di dekat benda-benda masif, dan untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, demikian pula, panjang suatu benda juga dapat tampak berubah bergantung pada gerakan relatif pengamat, sebuah fenomena yang disebut kontraksi panjang. Ini bukanlah ilusi, ini adalah konsekuensi nyata dari sifat fleksibel ruang waktu. Bagian 7, GPS dan ruang waktu, aplikasi praktis. Meskipun konsep relativitas mungkin tampak abstrak, konsep ini memiliki dampak nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Relativitas, yang diperkenalkan oleh Albert Einstein, mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Salah satu teknologi yang digunakan yang bergantung pada prinsip ruang waktu adalah sistem pemosisian global atau GPS. GPS adalah bagian integral dari kehidupan modern, digunakan dalam navigasi, pelacakan, dan berbagai aplikasi lainnya. Satelit GPS mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi dan terletak di medan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan dengan jam di permukaan bumi. Ini berarti bahwa waktu di satelit berjalan sedikit lebih cepat daripada di bumi. Relativitas menyatakan bahwa satelit ini mengalami waktu yang sedikit berbeda dari kita di bumi. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu, di mana waktu berjalan lebih lambat di medan gravitasi yang lebih kuat. Untuk menjaga keakuratan, satelit GPS harus memperhitungkan efek relativistik ini. Tanpa penyesuaian ini, perbedaan waktu akan menyebabkan kesalahan besar dalam pengukuran jarak. Para insinyur telah memasukkan koreksi berdasarkan persamaan Einstein ke dalam sistem GPS. Mereka menggunakan teori relativitas untuk memastikan bahwa waktu yang diukur oleh satelit sesuai dengan waktu di bumi. Tanpa koreksi ini, navigasi GPS akan menyimpang beberapa kilometer setiap hari, sehingga tidak berguna untuk pelacakan lokasi yang tepat. Bayangkan, mencoba menemukan alamat atau mengarahkan pesawat tanpa akurasi ini, hasilnya akan sangat kacau. Berkat pemahaman kita tentang relativitas, kita dapat menikmati teknologi GPS yang akurat di ponsel pintar, mobil, dan berbagai perangkat lainnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana teori ilmiah yang tampaknya abstrak dapat memiliki aplikasi praktis yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari.